Dalam beberapa waktu terakhir, kasus gagal ginjal akut banyak menyerang anak-anak berusia 6 bulan hingga 18 tahun. Adanya kenaikan ini terjadi dalam kurun waktu 2 bulan terakhir, di mana pada 18 Oktober 2022 sebanyak 189 kasus telah dilaporkan dan paling banyak didominasi oleh anak usia 1 hingga 5 tahun. Lalu sebenarnya seperti apa fenomena ini? Bersama saya Khairunisa, let's talk about it. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Let's Talk. Pada episode kali ini kita akan membicarakan fenomena yang sedang marak dibicarakan terkait gagal ginjal akut pada anak bersama dengan narasumber kita kali ini yaitu Dr. Krisni Subandia, spesialis anak konsultan. Beliau merupakan konsultan ginjal dan hipertensi anak dan juga beliau merupakan ketua divisi nefrologi anak Departemen Ilmu Kesehatan Anak RSSA Malang. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nisa. Bagaimana dok kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik-baik saja. Alhamdulillah baik dok. Nah kita ingin membicarakan fenomena yang sedang hits ya di kalangan masyarakat, bahkan di pemberitaan pun banyak yang membicarakan tentang hal ini. Namun nampaknya secara definitif orang-orang masih banyak yang belum paham atau bisa jadi salah kaprah. Apa sih dok yang sebenarnya dimaksud dengan gagal ginjal akut yang sedang hits saat ini? Silahkan dok. Iya, kasih Mbak Nisa. Jadi memang akhir-akhir ini lagi ada heboh ya mengenai gagal ginjal akut atau gangguan ginjal akut. Tapi yang saat ini istilahnya adalah gangguan ginjal akut progresif atipikal. Jadi sebetulnya gangguan ginjal akut itu sebetulnya udah lama sering kita merawat, terutama dokter-dokter nefrologi anak atau penyakit ginjal anak itu seringkali merawat pasien-pasien itu dengan gagal ginjal atau gangguan ginjal akut. Cuman saat ini memang ada suatu gangguan ginjal akut yang terjadinya secara cepat dan mendadak. Jadi makanya kita sebut sebagai progresif dan kita sebut sebagai atipikal karena sampai saat ini memang etiologinya atau penyebabnya itu masih sedang kita investigasi, kita cari apa penyebab pasti dari terjadinya gangguan ginjal akut progresif atipikal. Oke, baik. Wah, menarik sekali dok. Karena dalam beberapa pemberitaan juga menyampaikan bahwa fenomena ini muncul karena adanya kesalahan minum obat yang mungkin dalam komposisinya kurang baik untuk dikonsumsi anak-anak. Bahkan beberapa merek mulai diamankan gitu oleh pemerintah. Nah ini apakah ada pengaruhnya dok ke arah fenomena penyakit gangguan ginjal akut pada anak ini? Iya. Jadi gangguan ginjal akut yang progresif atipikal saat ini itu memang fenomenanya saat ini sedang ada hubungannya dengan ethylene glycol atau diethylene glycol yang ada pada beberapa komposisi sebagai pelarut dari obat sirup ya pada anak. Tapi tidak semua obat sirup mengandung ini kan saat ini sedang diinvestigasi ya obat-obat sirup apa saja yang mengandung kadar ethylene glycol atau diethylene glycol yang melebihi dari kadar yang normal. Tetapi memang sampai saat ini masih belum dapat disingkirkan atau masih sedang diinvestigasi, sedang dicari lebih lanjut penyebabnya. Jadi tidak hanya dari obat-obatan, tetapi mungkin penyebab-penyebab yang lain masih belum dapat disingkirkan, antara lain infeksi dan sebagainya. Oke, wah luar biasa. Dok, ini juga kebetulan tadi pagi saya barusan ngelihat beberapa artikel yang menyatakan ada kemungkinan nih penyakit gangguan ginjal akut ini ada pengaruhnya dari COVID-19 dok. Karena ada beberapa profil kasus yang menyatakan ada antibodi SARS-CoV-2 yang ditemukan dalam beberapa kasus. Apakah ini memang seperti itu dok? Ya, seperti saya sebutkan tadi, memang kan masih belum tahu pasti ya, makanya kita sebut sebagai atipikal karena penyebab pastinya memang masih sedang dicari atau diinvestigasi. Ya, memang beberapa waktu yang lalu itu awalnya kita sebut sebagai gangguan ginjal akut
yang ada hubungannya dengan COVID-19. Jadi artinya bahwa anak itu pernah terinfeksi COVID-19, tapi mungkin tidak manifestasi, tidak menimbulkan gejala saat beberapa waktu yang lalu. Jadi hanya terinfeksi aja dengan COVID-19. Memang beberapa pasien itu terbukti memang ada didapatkan antibodi dari SARS-CoV-2 yang positif. Jadi makanya kita sebut dulu sebagai awal-awal itu di bulan-bulan Agustus itu kita sebut sebagai gagal aki karena MISC, jadi related MISC, jadi hubungannya dengan antibodi yang ada di dalam SARS-CoV-2 dari COVID-19 ini. Oke, baik dok. Nah, biasanya kalau kita sebagai masyarakat umum taunya yang punya penyakit gagal ginjal itu orang dewasa. Nah, saat ini dengan fenomena yang muncul, loh ternyata anak-anak pun bisa mengalami hal tersebut. Kemudian apakah ada persamaan ataupun perbedaan dok dari sisi mungkin gejala dan hingga penanganannya? Iya. Jadi sebetulnya seperti yang saya sebutkan di awal tadi ya, jadi gagal ginjal atau sekarang kita sebut sebagai gangguan ginjal akut itu tidak hanya terjadi pada orang dewasa, pada anak-anak. Kami sebagai dokter pediatri nefrologi atau nefrologi anak atau penyakit ginjal anak itu sering sekali merawat pasien dengan gangguan ginjal akut. Kemudian untuk penyebab dari gangguan ginjal akut ya, bukan yang progresif atipikal tapi gangguan ginjal akut atau AKI itu memang bukan penyebab yang tersendiri atau bukan penyebab yang single. Jadi tidak seperti pneumonia atau infeksi saluran nafas atas, penyebabnya pneumonia misalnya seperti itu. Kalau ginjal akut itu adalah sebagai komplikasi, jadi akibat dari suatu penyakit atau gejala yang lain. Jadi kalau pada anak penyebabnya itu ada 3. Yang pertama kita sebut sebagai prerenal, artinya penyebabnya itu bisa karena dehidrasi. Jadi pada anak dengan diare berat, dengan dehidrasi berat, atau anak dengan infeksi yang berat, atau anak dengan luka bakar yang berat ya, itu bisa menimbulkan dehidrasi, akhirnya juga mengalami gangguan ginjal akut yang kita sebut sebagai gangguan ginjal akut yang prarenal. Kemudian ada ginjal akut yang renal, jadi fisik langsung kena pada ginjalnya itu sendiri. Kalau renal itu yang sering dialami pada anak-anak, yang tersering adalah yang kita sebut peradangan atau inflamasi atau infeksi pada ginjal atau glomerulusnya. Biasanya kita sebut istilah kedokterannya adalah glomerulonefritis. Itu seringkali menimbulkan juga gejala adanya gangguan ginjal akut. Kemudian bisa jadi postrenal itu biasanya ada kelainan bawaan pada anak tersebut. Jadi misalnya ada obstruksi dari ureternya, sehingga akhirnya juga bisa menimbulkan gejala dari gangguan ginjal akut. Ini adalah akut yang biasa kita tangani. Cuman kalau pada anak-anak beda saat ini yang terjadi yang progresif ini beda. Ini tanpa ada penyakit ginjalnya. Wah, oke dok. Ditahan dulu dok. Kita akan membahas lebih detail lagi terkait fenomena yang saat ini dengan perbedaan yang biasanya ditangani oleh dokter anak di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di program Let's Talk. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Let's Talk, masih bersama dengan Prof. Emil. Sebetulnya memang bidang saya itu manajemen reproduksi. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Let's Talk, masih berbincang dengan tema ekowisata. Ekowisata ini sebenarnya konsep baru. Jadi konsep ini lahir setelah
Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Let's Talk, masih berbincang dengan Dr. Krisni. Kita akan membicarakan terkait fenomena yang sedang heboh di masyarakat berkaitan dengan gangguan ginjal akut. Nah, pada segmen sebelumnya, Dr. Krisni menjelaskan bahwa pada umumnya dokter anak itu menangani beberapa jenis gagal ginjal seperti yang disebutkan nih, saya khawatir salah. Tapi yang sekarang berbeda karena bersifat progresif. Nah, monggo dok, bisa dilanjutkan penjelasannya terkait yang berbeda tentang kehebohan masyarakat saat ini terkait penyakit gangguan ginjal akut. Iya, makasih Mbak Nisa. Ya, jadi yang saat ini itu beda memang gangguan ginjal akutnya, beda dengan tadi yang saya sebutkan. Ya, ada penyebabnya. Kalau saat ini memang makanya kita sebut sebagai atipikal, penyebabnya masih tanda tanya besar ya, jadi masih sedang kita investigasi. Nah itu pada pasien-pasien ini bukan pasien-pasien dengan kelainan ginjal. Jadi pasien ini adalah pasien anak sehat, tetapi tiba-tiba terjadi penurunan dari fungsi ginjalnya secara tiba-tiba dan progresif, cepat sekali. Jadi terjadi pula kesadaran yang menurun, terjadi pula yang jelas adalah terjadi penurunan dari produksi urinnya atau air kemihnya sangat berkurang. Nah itu makanya kita saat ini beda dengan yang sebelumnya karena memang kita masih terjadinya penyakit yang gangguan ginjal akut progresif atipikal ini terjadinya sangat cepat, makanya kita sebut sebagai progresif. Oke, baik. Dok, ada juga artikel yang menyatakan bahwa dalam fenomena kali ini jenis kelamin laki-laki itu lebih banyak jumlah kasusnya daripada perempuan. Apakah ini akhirnya mempengaruhi dok dari sisi jenis kelamin, kemudian kategori usia, karena kan rentang usianya panjang sekali, mulai tadi usia berapa bulan hingga 18 tahun. Nah ini apakah akhirnya ada perbedaan dari sisi gejalanya, kemudian penanganannya juga, bagaimana dok? Sebetulnya secara epidemiologi yang kita analisis dari beberapa kasus se-Indonesia saat ini, itu memang kebetulan memang jenis kelamin laki-laki memang lebih sering dibandingkan perempuan, tetapi tidak berbeda bermakna sementara ini. Jadi tidak ada hubungannya dengan gender ya, dengan jenis kelamin, dengan terjadinya gangguan ginjal akut yang progresif atipikal ataupun gangguan ginjal akut yang pada anak-anak secara umumnya. Jadi tidak ada perbedaan, Mbak. Oke, kalau dari segi usia dok, apakah balita dan anak-anak memiliki gejala yang berbeda, kemudian ada penanganan yang berbeda juga, itu bagaimana dok? Kalau usia memang secara epidemiologi yang kita analisis dari beberapa kasus yang ada di Indonesia, itu memang usia tersering atau terbanyak adalah usia 2-5 tahun, itu yang sering jadi balita. Tetapi memang ada beberapa kasus yang anaknya sudah mulai teenager ya, mulai remaja gitu, ada beberapa kasus, tapi memang yang terbanyak adalah usia balita. Tetapi untuk penanganannya memang sama, jadi kita melihat dari kondisi pasien itu datang, apakah dia dengan kondisi yang memerlukan segera atau situ tindakan untuk dilakukan cuci darah atau dialisis atau tidak, itu memang tidak melihat usianya, tapi melihat dari gejala atau klinis yang didapatkan penderita saat dirujuk ke pusat rujukan dari gangguan ginjal akut progresif atipikal ini. Oke, baik dok. Nah, ketika di usia dini sudah mengalami penyakit seperti ini, apakah ini akan berpengaruh terhadap kehidupannya di masa depan? Atau bahasanya risikonya ini seperti apa sih dok? Kira-kira apakah bisa diobati atau ini malah berjangka panjang dok? Ya, memang kalau secara epidemiologi analisis yang didapatkan dari beberapa kasus memang angka kematiannya cukup tinggi ya. Jadi bahkan disebutkan se-Indonesia ya, untuk se-Indonesia ini lebih dari 60%. Ya angka kematiannya. Jadi resikonya ya memang kematian pada pasien dengan gangguan ginjal akut yang progresif atipikal ini. Ya alhamdulillah memang kebetulan yang kita tangani di Rumah Sakit Saiful Anwar itu angka kematiannya 30%. Alhamdulillah itu ya. Itu pun ya karena pada saat itu di awal-awal kita masih belum tahu. Jadi kalau tiba-tiba ada penyakit yang seperti ini, tiba-tiba menurun cepat. Tapi alhamdulillah hanya sekitar 30%. Jadi kita tidak sampai lebih dari 50% pasien. Kemudian memang pada pasien dilakukan dialisis ya, jadi hemodialisis atau cuci darah. Memang beberapa pasien itu saat dia pulang dari rumah sakit itu masih dilakukan dialisis secara rutin seminggu 2 kali.
Tetapi alhamdulillah saat ini hanya 1 pasien yang masih dilakukan hemodialisis secara rutin setiap harinya. Yang lain sudah lepas dari hemodialisis. Jadi karena lamanya harus dilakukan cuci darah. Apakah cuci darah merupakan satu-satunya cara, Dok, untuk bisa menangani penyakit gagal ginjal ini? Atau mungkin ada metode lainnya yang bisa dilakukan juga? Ya, jadi memang yang kita sebutkan tadi bahwa untuk yang GAPA atau gangguan ginjal akut progresif atipikal ini, penurunan fungsi ginjalnya terjadi secara cepat, ya, cepat. Jadi untuk itu kita ya satu-satunya kita memang harus melakukan segera terapi pengganti ginjal istilahnya, atau kita salah satunya adalah dengan dialisis atau cuci darah. Supaya apa? Supaya kita segera bisa mengeluarkan racun-racun yang ada di dalam darahnya. Ya, jadi supaya anak itu cepat regulasinya cepat membaik seperti itu. Memang harus segera. Kalau kita sebagai masyarakat umum, Dok, kan kadang nggak ngerti nih, kira-kira deteksi dini untuk mengetahui misalnya yang punya anak ini kira-kira ada kecenderungan memiliki penyakit ginjal itu seperti apa ya, Dok? Mungkin ini yang saya bahas tentang yang GAPA ini ya, yang gangguan ginjal akut progresif atipikal ya. Jadi saat kondisi seperti ini, setiap anak apabila sakit dengan adanya gejala demam, batuk pilek, diare, muntah, mual atau muntah, maka segeralah evaluasi. Orang tua harus mengevaluasi produksi urin anak tersebut. Ya, jadi kita lihat jumlah air kemihnya. Itu jangan lupa untuk saat ini. Ya, jadi kalau nanti misalnya ke dokter manapun, dokter juga harus segera menanyakan, Bu, buang air kecilnya bagaimana, berkurang atau tidak? Tidak. Jadi dalam waktu 12 jam terakhir itu harus ditanyakan, harus dilihat berapa sih jumlah air kencing anak saya ini, air kemih, urin anak saya ini, apakah berkurang? Berkurang artinya jumlahnya berkurang atau mungkin frekuensinya berkurang. Nah, itu apa? Mungkin malah tidak ada sama sekali. Yang sering pasien itu tidak ada sama sekali produksi urin dalam waktu 12-24 jam. Nah, itu yang kita waspadai. Ya. Baik. Semakin menurun kalau seperti itu. Jadi sekarang ini lihatlah popoknya, kalau memang masih memakai Pampers ya atau memakai diapers, lihatlah popoknya. Kalau tidak ya kita harus mengevaluasi anaknya, tanyakan kencing terakhir kapan, banyak enggak pipisnya. Nah, seperti itu. Siap, baik. Terima kasih, Dok. Kita masih akan ngobrol-ngobrol lagi berkaitan dengan gagal ginjal akut ini di segmen berikutnya, pemirsa. Jangan kemana-mana, tetap di program Let's Talk. Ya, mana yang kau pilih? Memberi perhatian atau berusaha tak peduli? Dan mana yang lebih melelahkan, berjuang atau melupakanmu kini? Tak lelahkah kau berpura-pura untuk mendapatkan perhatianku? Aku tak peduli, ku tak tahan lagi. Ku sudah tak punya waktu untukmu lagi. Is anybody real here? Is anybody real here? Aku tak peduli. Ya, pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Let's Talk, masih berbincang dengan Dr. Krisni untuk membahas mengenai fenomena yang sedang heboh di masyarakat, yaitu gagal ginjal akut. Pada segmen sebelumnya, dokter telah memberikan informasi jika Anda yang memiliki anak selama 12 jam terakhir, ternyata ada gangguan nih dalam produksi urin anaknya. Nah, ini yang perlu dievaluasi. Nah, yang buat saya penasaran nih, Dok, apakah akhirnya ketika melakukan evaluasi itu dikira ada yang kurang benar nih, harus langsung dibawa ke tenaga medis atau mungkin bisa ditangani sendiri dengan obat-obatan khusus, Dok? Nah, ini bagaimana? Ya, tadi yang saya sampaikan
sekarang adalah yang penting menanyakan atau mengevaluasi produksi urin ya dalam 24 jam. Kalau dalam 12 jam atau bahkan dalam 24 jam produksi urin itu berkurang, maka ya harus segeralah datang ke pusat pelayanan kesehatan ya. Jadi di sini berkurang itu seperti tadi saya sampaikan, tidak harus jumlahnya tetapi frekuensinya, dan juga harus diperhatikan warnanya ya. Jadi kalau normal air kemih itu air kencing atau urin itu adalah jernih, tetapi pada kondisi misalnya kondisi dehidrasi ya, air urin itu akan menjadi pekat ya. Mungkin kalau dalam kondisi ini coba anaknya diminta untuk minum, mungkin kurang minum ya, atau kalau misalnya ada diare dan sebagainya ya harus segera ke rumah sakit. Tapi kalau mungkin kurang minum. Tapi kalau memang produksi air kemihnya masih berkurang atau masih pekat, maka harus segera datang ke pusat kesehatan. Juga dilihat warnanya, ya normal jernih. Jadi kalau bila warnanya menjadi coklatan atau merah, ya mungkin ada sesuatu dan ada infeksi pada ginjalnya sehingga menimbulkan adanya eritrosit atau sel darah merah atau hemoglobin pada urinnya. Oke, baik dok. Kan ada yang mengatakan mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Nah ini sebelum terjadi seperti ini, adakah tips dari dokter untuk lifestyle hidup sehat nih para orang tua menerapkan kepada anak-anaknya untuk mencegah adanya penyakit gagal ginjal seperti ini? Kira-kira seperti apa dok? Ya, kalau untuk gangguan ginjal akut secara umum atau mencegah terjadinya penyakit ginjal, yang jelas memang anak harus banyak minum ya, harus banyak minum sesuai dengan usianya ya. Jadi anak harus banyak minum. Seringkali kan anak kalau di saat istirahat sekolah dan sebagainya bukan untuk minum tetapi untuk bermain ya, itu yang harus diperhatikan. Dan anak juga harus rutin untuk buang air kecil ya, seperti pada saat istirahat di sekolah. Kalau anak sudah sekolah juga harusnya disempatkan 3 atau 4 jam sekali itu harus buang air kecil. Jadi harus ke kamar mandi untuk buang air kecil, bukan untuk bermain aja. Itu yang sering saya lihatkan pada anak-anak yang datang berobat. Kemudian ya hindari makanan-makanan yang mengandung banyak MSG, kemudian banyak pengawet, ya jadi itu. Kemudian hindari yang banyak pewarna, yaitu memang bisa mempengaruhi terhadap ginjal atau kesehatan secara umum, ya. Kemudian banyaklah makan makanan yang sehat ya, seperti mengandung buah-buahan, sayur-sayuran, itu yang seperti umum pada umumnya lah. Oke, baik dok. Kemudian apakah gagal ginjal ini juga ada kaitannya dengan hipertensi dok? Karena ada yang mengkait-kaitkan seperti itu. Iya, jadi penyakit hipertensi kalau pada anak itu 80% penyebabnya adalah dari ginjal. Jadi beda dengan dewasa. Kalau dewasa penyebabnya 20% aja yang dari renal atau dari ginjal. Tapi kalau pada anak 80% sampai 90% adalah penyebabnya dari ginjal. Makanya kita kalau pada anak dengan hipertensi itu biasanya anak juga ada gangguan dari ginjalnya. Mungkin ada inflamasi atau infeksi pada ginjalnya yang tadi yang saya sampaikan, antara lain kita sebut sebagai glomerulonefritis, mungkin ada kebocoran pada ginjalnya, mungkin juga ada masalah dari pembuluh darah yang ada pada ginjal, itu mungkin mengalami stenosis atau penyempitan sehingga anaknya menjadi hipertensi. Jadi memang hipertensi pada anak 80% adalah penyebabnya dari ginjal. Oke, baik dok. Apakah ketika fenomena ini terjadi, gangguan ginjal akut ini, ada instruksi khusus dok dari pemerintah mungkin diwakili oleh Kementerian Kesehatan kepada Ikatan Dokter Anak Indonesia untuk melakukan suatu hal kepada masyarakat dok? Oke, jadi kalau untuk orang tua dengan adanya kondisi ini tolong jangan panik ya. Jangan panik, tetap tenang tapi tetap waspada dengan gejala adanya gangguan ginjal akut yang progresif atipikal ini. Jadi seperti saya sebutkan tadi, kalau ada anak dengan demam, kemudian anak dengan adanya batuk pilek, mual, muntah, diare, maka jangan lupa nomor 1 yang utama adalah evaluasi terhadap jumlah air kemihnya atau produksi urinnya. Kemudian kalau memang terjadi penurunan dari jumlah air kemih atau produksi urin atau perubahan frekuensi atau warna dari urinnya, maka segeralah datang ke pusat pelayanan kesehatan.
Oke, baik dok. Kemudian apakah semua pusat layanan kesehatan ini bisa menangani atau setidaknya mendeteksi jika si anak memang memiliki penyakit gagal ginjal akut ini dok? Kan biasanya dekat dengan masyarakat adalah puskesmas, belum tentu daerahnya ada rumah sakit seperti itu dok. Ya, jadi insya Allah untuk saat ini kita sudah sosialisasi ya terhadap semua gejala yang bisa timbul pada anak dengan gangguan ginjal akut progresif atipika. Jadi kalau memang ada pasien yang datang dengan gejala tersebut, mungkin akan segera ditangani kalau memang bisa segera ditangani oleh pusat layanan kesehatan primer atau puskesmas. Kalau tidak ya mungkin akan segera dirujuk. Jadi minimal kita rujukan itu tidak terlambat, itu yang paling utama. Jadi kalau selama ini angka kematian dan sebagainya itu adalah karena keterlambatan dari rujukan. Jadi kalau segera merujuk, kalau memang pasien itu dengan gejala itu, maka insya Allah akan segera tertangani dan segera akan membaik anak itu. Baik, kalau di Kota Malang sendiri dok, rumah sakit yang bisa untuk menangani di mana saja kira-kira dok? Ya, untuk sementara memang adalah di Rumah Sakit Saiful Anwar Malang ya. Tapi memang kalau memang kondisinya tidak memerlukan tidak memerlukan hemodialisis yang segera atau memang ada beberapa rumah sakit tipe B yang bukan hanya Rumah Sakit Saiful Anwar Malang aja, itu juga bisa melayani hemodialisis untuk anak-anak, maka bisa dilakukan di rumah sakit tipe B atau tipe A. Baik, terima kasih banyak dokter yang sudah memberikan informasi yang luar biasa kepada masyarakat. Jadi beberapa keresahan akhirnya terjawab sudah oleh episode kali ini. Semoga dokter sehat selalu dan selamat melanjutkan aktivitas kembali dok. Ya. Dan pemirsa, tak terasa 30 menit sudah kita berbincang hari ini mengenai fenomena yang sedang heboh yaitu gangguan ginjal akut pada anak. Dan saya Khairunisa beserta seluruh kru yang bertugas mau pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.